Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu mengenai akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela, subnya hasad dan dendam. Oke. Yang pertama ada hasad ya. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad itu adalah perasaan yang tidak suka nih terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang mempunyai harta yang berlebihan, orang yang cantik, orang yang sehat, pokoknya orang yang mempunyai yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang tersebut itu hasad ya, tidak suka, tidak senang. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri atau bentuk-bentuk ya perilaku dari hasad. Yang pertama adanya kebencian dan permusuhan, adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ini juga sifat iri muncul karena kurangnya percaya diri seseorang dan juga adanya rasa sombong serta rendah budi ya. Jadi perasaan hasad ini tuh ya pada dasarnya berasal dari seseorang yang tidak percaya diri seperti itu, yang sombong dan juga rendah budi ya. Rendah budi itu mereka akhlaknya kurang baik seperti itu. Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sifat hasad ini, yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian saling membenci atau iri, saling hasad menghasut, saling belakang membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, itu adalah hadis riwayat Bukhari ya, salah satu dalil yang menentang atau yang tidak memperbolehkan manusia bersifat hasad. Di hadis tersebut disebutkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh bertengkar dengan orang lain itu lebih dari 3 hari tuh. Kalau yang musuhan sampai sekarang cepat baikan. Oke. Kemudian ada dampak negatif dari sifat hasad ya di kehidupan sehari-hari. Ada bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri sendirinya yaitu menimbulkan perasaan tidak tenang, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis, memiliki banyak musuh dan sedikit teman, banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian bagi orang lain akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Kehidupan di masyarakat kurang harmonis, muncul rasa dendam antar masyarakat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia dan melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Nah, itu adalah dampak-dampak negatif ya jika berperilaku hasad. Selanjutnya ada bagaimana menghindari perilaku hasad. Nah, sifat hasad ini dapat dihindari dengan cara membiasakan sikap atau perilaku, yaitu yang pertama senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, kalau orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah itu dia bisa menghindari sifat dari hasad. Dia mensyukuri apa yang dia miliki, tidak iri terhadap orang lain, tidak hasad. Nah, kemudian berusaha menyenangkan orang lain.
Bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad, mengembangkan sifat qanaah, dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Kemudian menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala kenikmatan yang kita peroleh saat ini, misalnya Allah kasih kita sehat, nanti itu di akhirat pasti dipertanggungjawabkan. Sehat yang Allah kasih untuk kita itu dipakai untuk apa di dunia? Apakah dipakai untuk mabuk-mabukan? Apakah dipakai untuk pacaran? Apakah dipakai untuk beribadah kepada Allah? Itu akan dipertanggungjawabkan ya. Segala hal yang Allah berikan pasti akan dipertanggungjawabkan. Baik, kemudian selanjutnya sub yang kedua ada dendam. Dendam ini sangat lumrah ya. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Nah, jadi dendam ini adalah ingin membalas ya. Jika seseorang melakukan kejahatan kepada kita tuh ingin sekali membalasnya. Itu adalah berarti mempunyai sifat dendam ya. Oke. Kemudian dilanjutkan bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk dari perilaku dendam yang pertama, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung nih. Orang yang memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung, disenggol sedikit marah, itu berarti mempunyai perilaku dendam ya, mempunyai sifat dendam. Yang kedua, susah diajak berbicara dengan baik, ngegas mulu nih biasanya. Kemudian suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Serem juga ya. Tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah, kemudian tidak mau menerima nasihat orang lain. Kemudian apa sih dampak negatif dari dendam? Yang pertama, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Kalau dendam itu ya pasti merusak persaudaraan ya, hubungan persaudaraan. Kemudian yang kedua, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Kemudian semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Nauzubillah min zalik ya teman-teman, jangan kalian berperilaku dendam. Kalian harus apa? Lapang dada seperti yang di akhlak terpuji kita bahas tuh ya, lapang dada. Kemudian perilaku menghindari perilaku dendam ya. Untuk menghindari perilaku dendam itu yang pertama, berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Sabar, kalau kalian dikasih masalah sama Allah, sabar. Kemudian yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Kalau orang lain jahat sama kita jangan balik jahat lagi, tapi kita harus lapang dada ya, menerima dan menjadikannya mungkin itu adalah ujian dari Allah untuk kita ya. Kemudian yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Yang keempat, yang terakhir, menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja untuk hari ini. Jangan lupa ditulis di buku catatan. Karena kalau kalian ulangan harian lagi tuh, seperti kemarin di ulangan harian itu, ya Allah, ya yang amannya cuma sedikit, yang lainnya nilainya jeblok semua.
padahal materinya materi yang gampang ya. Mudah-mudahan hari ini mudah-mudahan pelajaran yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalian juga dapat introspeksi diri, apakah kalian mempunyai sikap hasad dan dendam, dan segera menghilangkan sifat itu ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk waktunya, terima kasih telah memperhatikan dan menulis di buku catatan. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.